Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi hari ini. Apa yang akan saya bagikan adalah kisah tentang sebuah perusahaan yang secara mendasar membangun ulang cara kerja trading, didorong oleh kecerdasan buatan. Perusahaan itu adalah Aurenix AI. Kami percaya, masa depan trading bukan hanya akan dipengaruhi oleh AI, tapi akan benar-benar digerakkan olehnya. Dan Aurenix AI tidak sedang mempersiapkan diri untuk masa depan itu. Kami sudah beroperasi di dalamnya. Hari ini, saya akan membawa Anda melalui mekanisme inti bagaimana Aurenix AI bekerja, bagaimana ia berbeda secara fundamental dari sistem trading tradisional, dan mengapa Aurenix AI layak untuk dilihat kembali, bahkan dipikirkan ulang lebih dalam, di era baru ini. Untuk memahami Aurenix AI, kita perlu memahami era tempat ia dibangun. Kita tidak hanya menyaksikan gelombang teknologi baru, kita sedang hidup dalam sebuah transformasi global, sebuah penulisan ulang struktur industri secara menyeluruh, yang dipimpin oleh AI. Beberapa angka kunci bisa memberi perspektif yang jelas. Pada tahun 2033, pasar global AI diproyeksikan mencapai 5,1 triliun dolar, dengan pertumbuhan tahunan gabungan 37,44%. 84% pemimpin bisnis, menurut Accenture, mengatakan AI sangat penting agar tetap kompetitif. 91% investor institusional, menurut PwC, masih terus meningkatkan eksposurnya pada sektor AI, dan studi menunjukkan hingga 48% pekerjaan kantoran dapat digantikan oleh AI dalam dekade mendatang. Ini bukan lagi tentang apakah kita akan menggunakan AI, tapi apakah kita bisa beradaptasi dengan cukup cepat. Dari kendaraan otonom, trading keuangan, konten yang dihasilkan AI, dan penulisan kode, hingga keamanan siber, diagnosis kanker, logistik, dan layanan hukum, AI sudah mulai mengubah setiap sektor bernilai tinggi. Namun, perubahan ini bukan hanya soal alat yang lebih cepat atau efisiensi yang lebih tinggi. Yang kita saksikan adalah pembangunan ulang total fondasi industri, didorong oleh sistem cerdas. Inilah yang disebut infrastruktur cerdas, dan ia berkembang dengan sangat cepat. Di dunia finansial, AI sudah jauh melampaui perannya sebagai asisten analitik di masa awal. Hari ini, AI secara aktif mendorong pengambilan keputusan strategis, eksekusi real-time, dan bahkan membentuk ulang seluruh struktur bagaimana trading dilakukan. Beberapa data dari Preqin. Pada tahun 2025, penggunaan AI di pasar keuangan diperkirakan melebihi 40 miliar dolar. Pada tahun 2034, nilainya diproyeksikan melampaui 611 miliar dolar. Sementara itu, di pasar saham terbesar di dunia, pasar ekuitas Amerika Serikat, lebih dari 70% transaksi kini dieksekusi oleh algoritma. Hal ini memberi pesan mendasar. Trading modern bukan lagi tentang siapa yang menemukan peluang terlebih dahulu, tapi siapa yang bisa bereaksi lebih cepat, mengeksekusi lebih bersih, dan menyusun strategi lebih cerdas. Dan hari ini, AI adalah kekuatan terkuat dalam ketiga aspek tersebut. Sekarang, mari kita bicara tentang pendiri Aurenix AI, Alan Ang. Dia adalah perpaduan langka, sebagian praktisi pasar, sebagian lagi arsitek sistem. Alan telah membangun strategi, memimpin tim eksekusi, dan memahami bukan hanya bagaimana pasar bergerak, tetapi juga bagaimana infrastruktur harus dirancang agar bisa berkembang dalam skala besar. Selama 1 dekade terakhir, Alan telah memimpin desain dan evolusi berbagai sistem trading otomatis, mencakup keuangan tradisional maupun aset digital. Dia menguasai seluruh lapisan, dari analitik data dan pemodelan strategi, hingga eksekusi dan kontrol risiko. Namun yang benar-benar membedakan dirinya adalah ini. Alan tidak bekerja hanya dalam teori. Dia unggul dalam mengubah kompleksitas menjadi struktur, dan membangun sistem yang mampu bertahan di tengah kekacauan trading langsung. Banyak filosofi desain dasar Aurenix AI berakar pada pengalaman langsungnya dan pemikiran arsitektural jangka panjang. Jadi, apa sebenarnya Aurenix AI itu? Pada intinya, Aurenix AI adalah perusahaan trading kuantitatif berbasis AI native. Tapi bukan dalam pengertian konvensional yang hanya menjalankan beberapa strategi tertutup. Aurenix AI membangun infrastruktur trading cerdas full stack, mencakup semua hal mulai dari pembuatan dan pemilihan strategi hingga optimisasi dan eksekusi. Fokus utama kami saat ini adalah pada saham Amerika Serikat dan aset kripto. Tetapi, sistem ini telah dirancang untuk ekspansi lintas aset dan lintas pasar. Jika harus merangkum Aurenix AI dalam 3 kata, itu adalah sistematis, efisien, minim intervensi. Hampir semua proses utama telah diotomatisasi.
mengurangi gangguan dari pengambilan keputusan manusia. Dan kami merancang sistem dengan dua pilar inti, stabilitas dan kontrol. Karena dalam trading nyata, menjadi benar bukanlah bagian tersulit. Yang paling menentukan adalah bagaimana mengeksekusinya dengan baik. Beginilah cara mesin trading Orenix AI benar-benar beroperasi. Sistem ini tidak bergantung pada satu model atau bahkan hanya beberapa strategi. Sebaliknya, ia digerakkan oleh pipeline trading cerdas yang sepenuhnya otomatis. Sebuah sistem tertutup yang terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri. Langkah 1. Pembuatan strategi. Sistem menghasilkan jumlah strategi trading yang sangat besar. Ia mampu membuat lebih dari 200.000 strategi per detik, mencakup berbagai faktor, kerangka waktu, jenis aset, dan struktur. Langkah 2. Backtesting. Setiap strategi yang dihasilkan langsung diuji melalui mesin backtest, menggunakan 10 tahun data historis di berbagai dimensi. Hanya strategi pemenang terkuat yang bertahan, sisanya langsung disaring keluar. Langkah 3. Stress testing. Bahkan jika strategi lolos backtesting, ia masih harus bertahan dalam uji tabrakan, collision test, di mana kami mensimulasikan kondisi pasar ekstrem, volatilitas tajam, lonjakan harga, anomali slippage, keterlambatan sinyal. Kami menguji stabilitas eksekusi di bawah kondisi pasar yang tidak ideal. Hanya setelah melewati 3 filter ini, strategi dapat melangkah ke tahap berikutnya, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita baru saja membahas pembuatan strategi, backtesting, dan stress testing. Sekarang, mari kita lanjutkan ke 3 tahap berikutnya. Langkah 4, simulasi implementasi. Bahkan setelah semua pengujian, tidak ada strategi yang langsung diluncurkan ke trading nyata. Transaksi hanya disimulasikan menggunakan data real-time, tanpa modal sungguhan. Hal ini memastikan apakah strategi tetap konsisten dalam kondisi nyata sebelum diterapkan langsung. Langkah 5, optimisasi portofolio. Strategi yang terbukti stabil tidak dijalankan sendiri-sendiri. Mereka digabungkan ke dalam pool aset dinamis, di mana sistem secara otomatis menyesuaikan bobot strategi berdasarkan cara mereka saling melengkapi, menyebar risiko, dan mengurangi tumpang tindih. Langkah 6. Eksekusi nyata dan feedback learning. Hanya setelah melewati 5 langkah, sebuah strategi masuk ke eksekusi pasar nyata. Namun bahkan di tahap ini, proses tidak berhenti. Sistem terus memantau performa real time. Apakah hasilnya sesuai ekspektasi? Apakah kondisi pasar mengganggu strategi? Apakah efisiensi eksekusi sesuai standar? Semua feedback dimasukkan kembali ke database untuk evolusi berikutnya dan peningkatan struktural. Inilah alur kerja trading end-to-end milik Orenix AI. Mulai dari pembuatan strategi hingga pembelajaran berbasis feedback, digerakkan oleh kecerdasan AI di setiap tahapannya. Sistem ini bukan mesin eksekusi statis, tetapi sistem pembelajaran yang terus berkembang setiap hari. Setiap transaksi berkontribusi pada kecerdasan masa depan. Jadi, mengapa sistem ini bisa berjalan seefisien dan sestabil ini? Jawabannya ada pada arsitektur di baliknya. Mari kita kupas lebih lanjut. Alasan mengapa alur kerja trading Orenix AI begitu kuat terletak pada arsitekturnya. Sistem ini terdiri dari 4 modul inti. Masing-masing berperan sangat penting dan beroperasi dalam koordinasi yang mendalam. Strategy Engine. Inilah titik awal sistem. Modul ini menghasilkan sampel besar strategi berdimensi tinggi dalam skala besar. Inilah yang membuat sistem tetap cepat, adaptif, dan beragam dalam cara berpikirnya. Backtesting Engine. Setiap strategi yang dihasilkan dialirkan ke sini. Ini adalah platform validasi berkecepatan tinggi yang mendukung pengujian multifaktor, multi-time frame, dan multi-aset. Tujuannya bukan sekadar mencari yang terlihat terbaik, tapi menemukan strategi yang benar-benar berjalan baik di berbagai struktur. Analytics Engine. Selanjutnya, sistem menganalisis pola perilaku dalam strategi, kekuatan sinyal, korelasi dengan volatilitas pasar, adaptabilitas struktural. Wawasan ini menentukan kelayakan jangka pendek, sekaligus menjadi dasar pembangunan portofolio di masa depan. Execution Engine, lapisan terakhir, yang paling dekat dengan pasar. Mesin ini menyesuaikan eksekusi secara dinamis berdasarkan kondisi live. Tugasnya adalah memastikan trading nyata tetap cepat, stabil, dan tangguh. Keempat modul ini membentuk arsitektur terintegrasi. Mereka dapat berkembang secara independen, tetapi juga belajar bersama. Setiap komponen bisa berkembang, bahkan diganti, tanpa mengganggu stabilitas sistem. Artinya, arsitektur ini future adaptif, tahan terhadap kegagalan, dan responsif terhadap perubahan pasar.
Sejauh ini, kita sudah membahas pipeline Aurenix AI. Bagaimana strategi dihasilkan dan dieksekusi. Tapi alur kerja saja tidak cukup. Kunci performa nyata ada pada bagaimana sistem membuat keputusan. Aurenix AI tidak bergantung pada strategi tetap. Ia beroperasi dengan kerangka pengambilan keputusan yang terstruktur, yang secara dinamis menghasilkan, menyaring, dan merakit strategi. Semuanya berdasarkan dinamika pasar yang terus berubah. Dan yang paling penting, ini bukan tentang memilih satu strategi bagus, tetapi tentang membangun struktur yang berkembang secara cerdas. Di halaman-halaman berikutnya, kita akan membahas beberapa modul analitik ini, dan menunjukkan bagaimana mereka benar-benar membentuk eksekusi di pasar nyata. Mari kita mulai dengan modul analitik pertama, analisis eksekusi adaptif. Analisis ini menjawab satu pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mengeksekusi transaksi dengan lebih presisi, bukan sekaligus, tapi bertahap, untuk lebih mengendalikan risiko dan timing. Sistem tidak pernah langsung menaruh seluruh posisi ke pasar dalam satu waktu. Sebaliknya, setiap transaksi dipecah menjadi beberapa fase eksekusi. Setiap fase memiliki pemicu dan kriteria keputusan masing-masing. Tidak ada yang dipatok kaku. Saat pasar bergerak secara real-time, sistem ikut beradaptasi, memutuskan apakah akan melanjutkan, berhenti sejenak, atau memperbesar posisi. Setiap fase dievaluasi berdasarkan data poin seperti rata-rata return, tingkat kemenangan, win rate, frekuensi pemicu, jumlah sampel historis. Hanya fase yang menunjukkan hasil kuat secara statistik dan bisa diulang yang dipertahankan. Sisanya dipangkas. Hasil akhirnya, sebuah jalur eksekusi yang fleksibel, terbukti dengan data. Bukan berdasarkan insting, tapi dengan batasan dan logika yang jelas. Intinya adalah menghapus unsur tebak-tebakan dan menggantinya dengan struktur. Berikut adalah strategi nyata, yang dianalisis menggunakan analisis eksekusi adaptif. Sistem membaginya menjadi beberapa fase, dan mengevaluasi masing-masing secara independen. Mari kita telusuri hasilnya. Fase 1 paling sering dipicu, lebih dari 5.300 kali dalam 10 tahun. Rata-rata return, 5.846. Inilah mesin inti sistem, stabil, sering muncul, dan dapat diandalkan. Return-nya bukan yang paling tinggi, tetapi paling konsisten dan kokoh secara struktural. Fase 2 rata-rata return lebih tinggi, 7.631. Frekuensi lebih rendah, peluang pemicu lebih sedikit. Fase ini memberi tenaga tambahan. Digunakan sebagai pelengkap berbobot untuk fase 1, terutama pada momen keyakinan tinggi. Fase 3 return naik lagi, 8.474. Pemiku makin jarang, zona high reward, low frequency. Sistem hanya mengaktifkan fase ini ketika kondisi probabilitas tinggi benar-benar terpenuhi. Fase 4 dan seterusnya. Rata-rata ekspektasi imbal hasil menurun signifikan dibandingkan fase 3. Frekuensi pemicu dalam 10 tahun sangat rendah, hanya 97 kali di fase 4, 14 kali di fase 5, dan bahkan hanya 1 kali di fase 6. Tingkat kemenangan tidak stabil, potensi pengulangan dan skalabilitas buruk. Kesimpulan, sistem menetapkan batas eksekusi maksimal di fase 3. Ia rela mengorbankan potensi keuntungan teoretis, demi menjaga integritas struktural dan memastikan hasil tetap bisa diulang. Selanjutnya, mari kita lihat modul analitik kedua, analisis strategi berdasarkan waktu perdagangan. Mengapa waktu itu penting? Karena di pasar nyata, sinyal tidak muncul secara merata. Beberapa sinyal terbaik hanya muncul pada jendela waktu tertentu. Aurenix AI membagi setiap hari trading menjadi segmen-segmen khusus, terkadang per jam, terkadang mengacu pada peristiwa pasar. Setiap segmen dianalisis secara independen berdasarkan kualitas sinyal, efisiensi eksekusi, stabilitas rasio risiko terhadap return. Hal ini memungkinkan sistem untuk memprioritaskan transaksi yang tepat di waktu yang tepat, bukan memperlakukan setiap momen pasar secara sama. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh nyata yang menunjukkan bagaimana strategi yang sama bisa menghasilkan performa sangat berbeda tergantung kapan strategi itu dieksekusi. Sistem Aurenix AI membagi hari trading menjadi beberapa jendela waktu, lalu menganalisis masing-masing secara terpisah. Dan inilah hasilnya. Beberapa jendela waktu secara konsisten memberikan sinyal lebih kuat, eksekusi lebih baik, dan hasil lebih bersih dibanding yang lain. Pukul 4 hingga 6, ini adalah jendela waktu terkuat secara keseluruhan.
memiliki rata-rata return tertinggi, tingkat kemenangan yang kuat, dan sinyal arah yang sangat jelas. Maka, sistem meningkatkan eksposur pada periode ini. Pukul 6 hingga 9, pasar biasanya lebih tenang, volatilitas rendah, noise sedikit. Justru karena itu, jendela ini cocok untuk strategi trend following yang stabil. Sistem lebih memilih strategi dengan frekuensi rendah namun konsisten, bukan mengejar kecepatan, melainkan kestabilan. Pukul 10 hingga 12, menjelang penutupan pasar. Kualitas sinyal jauh lebih rendah, volatilitas lebih tinggi, return tidak konsisten, maka sistem mengurangi eksekusi, bahkan terkadang melewatinya sama sekali. Pelajaran pentingnya sederhana, bukan hanya soal punya strategi bagus, tetapi soal mengeksekusi strategi itu di waktu yang tepat. Sekarang mari kita masuk ke modul analitik ketiga, sesuatu yang kami sebut Behavioral Pattern Detection atau deteksi pola perilaku. Modul ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan. Bisakah kita menemukan ritme yang berulang dalam perilaku pasar dan menjadikannya sebuah keunggulan? Dulu, hal seperti ini biasanya mengandalkan intuisi trader. Orang berkata, kalau saya melihat ini terjadi, biasanya pasar akan bergerak begitu. Tapi Aurenix AI tidak bergantung pada firasat. Sistem melacak pola-pola ini melalui jutaan data point dan menanyakan 3 hal. Pertama, apakah sebuah perilaku cukup sering berulang sehingga berarti? Kalau jarang, tidak bisa dipercaya. Kalau sering, mungkin berguna. Kedua, apa yang biasanya terjadi setelah perilaku itu muncul? Apakah pasar cenderung bergerak ke arah tertentu atau justru tetap sideways? Ketiga, apakah pergerakan itu benar-benar menghasilkan profit? Pasar hanya karena sesuatu berulang bukan berarti bernilai. Kami hanya menyimpan pola yang jelas-jelas punya hubungan dengan hasil nyata. Dan begitu sebuah pola lolos dari ketiga kotak ini, sistem akan memasukkannya ke dalam logika eksekusi, membantu memperbaiki timing dan struktur saat trading live. Jadi, ini bukan tentang meramal pasar, ini tentang mengenali perilaku dan meresponsnya secara sistematis. Sekarang mari kita lihat bagaimana modul ini bekerja dalam contoh nyata. Slide ini menunjukkan bagaimana Aurenix AI menemukan sinyal perilaku yang halus dan mengubahnya menjadi keputusan trading nyata. Analisis pertama, sistem bertanya, berapa lama sebaiknya kita menunggu untuk masuk kembali ke pasar setelah mencapai titik high lokal? Jadi sistem mengukur hasil return berdasarkan waktu yang berlalu sejak high terakhir. Apa yang ditemukan? Jika transaksi dilakukan 60 menit atau lebih setelah high, hasilnya paling baik, rata-rata lebih dari $6.900. Tapi jika transaksi dilakukan dalam 30-60 menit setelah high, kemungkinan besar rugi, returnnya negatif. Kesimpulannya, setelah pasar bergerak terlalu panas, ia butuh waktu untuk mendingin sebelum masuk lagi. Analisis kedua, sistem tidak hanya melihat pasar, ia juga melihat dirinya sendiri. Pertanyaannya, berapa lama setelah menutup trade, saya harus masuk kembali? Dan lagi, data memberi jawaban jelas. Hasil terbaik muncul ketika masuk kembali 20-30 menit setelah trade sebelumnya. Rata-rata lebih dari $8.100. Jendela 5-20 menit juga cukup baik. Namun jika lebih dari 60 menit, tidak ada sampel sama sekali dalam backtest. Artinya skenario ini memang tidak pernah muncul, sehingga tidak ada transaksi yang dieksekusi. Jadi, apa artinya ini? Sistem tidak hanya bereaksi pada pasar, ia belajar ritme dirinya sendiri, dan memilih kapan tidak bertindak. Inilah arti sebenarnya dari trading dengan struktur, bukan dengan kecepatan, bukan dengan tebak-tebakan, tapi dengan timing adaptif yang dibangun dari data nyata. Sekarang setelah kita membahas bagaimana setiap modul analitik bekerja secara mandiri, mari kita naik satu tingkat lebih dalam, bagaimana modul-modul ini bekerja bersama-sama. Salah satu filosofi desain utama Aurenix AI adalah ini. Kami tidak bergantung pada satu analisis saja untuk menopang keseluruhan sistem. Sebaliknya, kami menghubungkan beberapa analisis untuk membentuk kerangka pengambilan keputusan yang lebih kuat. Di sini, strukturnya menggabungkan strategi berdasarkan waktu perdagangan dengan analisis eksekusi adaptif. Apa artinya dalam praktik? Artinya sistem tidak hanya bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk trading? Tetapi juga bertanya, kalau saya trading, sejauh mana saya harus melangkah? Berapa tahap eksekusi yang perlu dilakukan? Mengapa ini penting?
karena ritme pasar berubah drastis tergantung jam perdagangan. Beberapa jendela waktu memiliki sinyal yang bersih dan arah yang jelas, ini layak dimaksimalkan. Sementara periode lain penuh noise, pergerakan acak, atau tidak stabil secara struktural, dan sebaiknya dihindari. Dengan menggabungkan modul, sistem dapat membuat keputusan dua lapis, agresif ketika kondisinya berkualitas tinggi, dan benar-benar berhenti total ketika sinyalnya tidak pasti. Hasilnya, Aurenix AI bisa trading layaknya operator disiplin, bukan sekadar bereaksi, tetapi aktif menyaring peluang dengan keyakinan tinggi. Jadi, bagaimana logika komposit ini bekerja di dunia nyata? Mari kita lihat data sistem yang sesungguhnya. Pertama, jendela waktu berkualitas tinggi. Ambil contoh sesi awal pasar AS Serikat, pukul 5 hingga 5.30 pagi. Jendela ini secara konsisten menunjukkan pergerakan kuat dan arah yang jelas. Pada periode ini, sistem mengaktifkan semua fase eksekusi penuh. Bukan hanya memulai transaksi, tetapi juga secara bertahap memperbesar posisi selama sinyal tetap kuat. Di jendela ini, return tertinggi dari satu tahap eksekusi mencapai lebih dari $30.000, dan hasil tersebut berulang di berbagai uji backtest. Artinya jelas, sistem telah belajar bahwa inilah waktu yang benar-benar layak dimaksimalkan. Bukan hanya menguntungkan, tapi juga konsisten dan bisa diskalakan. Sekarang, bandingkan dengan jendela waktu berkualitas rendah. Misalnya, tengah hari pukul 11 hingga 1 siang, atau sore menjelang penutupan pasar. Periode-periode ini cenderung menunjukkan sinyal yang berantakan, pembalikan arah yang sering, dan kejelasan arah yang rendah. Ambil contoh pukul 12 hingga 12.30. 3 fase eksekusi berturut-turut, semuanya mencatatkan hasil negatif. Bagaimana sistem merespons? Sederhana, melewati jendela itu. Bukan karena takut rugi, tapi karena ia mengenali kelemahan struktural. Ia mendeteksi jumlah sampel data terlalu sedikit, win rate yang tidak stabil, dan sinyal yang lemah serta tidak bisa diulang. Logikanya jelas, bukan berarti tidak ada sinyal, tapi sinyalnya tidak layak dieksekusi. Terakhir, mekanisme dispatch system. Seluruh struktur komposit ini tidak dikodekan secara kaku. Ia dibentuk secara dinamis, real-time, berdasarkan kondisi pasar saat ini, performa historis, dan kekuatan sinyal live. Kadang, sistem akan menjalankan semua fase eksekusi. Kadang, bahkan tidak memulai fase 1, karena ia sudah membuat keputusan. Momen ini tidak layak untuk trading. Pelajaran utamanya adalah, Aurenix AI tidak dibangun untuk trading lebih banyak. Ia dibangun untuk trading lebih cerdas, dan hanya ketika benar-benar penting. Sekarang, mari kita mundur selangkah dan bertanya hal yang lebih besar. Mengapa investor mempercayai Aurenix AI? Di dunia trading berbasis AI, banyak orang sibuk membicarakan model, strategi, dan algoritma. Tapi kenyataannya, kepercayaan tidak dibangun dari kata-kata besar, melainkan dari struktur, bukti, dan kontrol. Dan inilah 5 alasan utama mengapa para profesional memilih bekerja dengan kami. Pertama, seleksi strategi yang sangat ketat. Setiap strategi wajib lolos uji historis sekaligus validasi pasar nyata. Kalau gagal di salah satunya, langsung dieliminasi. Tidak ada ruang untuk tebak-tebakan. Kedua, kontrol risiko bukan tambahan, tapi sudah tertanam dalam sistem. Ketika volatilitas melonjak, sistem otomatis mengurangi eksposur, melakukan stop out, bahkan bisa menghentikan trading sementara. Fokusnya bukan sekadar mengejar keuntungan, tapi selalu berada dalam batas risiko yang terkontrol. Ketiga, sistem belajar setiap hari. Aurenix AI bukan model statis. Ia menganalisis ribuan transaksi setiap hari, menyempurnakan parameter, dan terus mengembangkan logikanya sendiri. Keempat, skalabilitas bawaan. Baik itu saham small cap, aset kripto, maupun portofolio lintas pasar, infrastrukturnya memang dibangun untuk beradaptasi dan berkembang. Dan kelima, pengambilan keputusan yang transparan. Ini yang paling penting bagi institusi. Kami tidak percaya pada black box trading. Setiap transaksi, sinyal, hingga pemicu, semuanya didukung data dan logika yang jelas. Bisa ditelusuri, dipantau, dan dijelaskan. Pada akhirnya, investor memilih Aurenix AI bukan karena ia misterius, tetapi karena ia mudah dipahami dan bisa dikendalikan. Sekarang, mari kita bicara tentang pertumbuhan dan struktur. Semua yang kita tunjukkan hari ini, analisis, eksekusi, kecerdasan sistem, sudah berjalan secara live. Ini bukan prototipe, ini adalah sistem nyata.
berjalan di pasar nyata, dengan kondisi nyata. Dan sejak hari pertama, kami tidak membangun hanya untuk satu pasar. Kami merancangnya untuk jangkauan global, lintas zona waktu, lintas wilayah, dan lintas kelas aset. Itulah sebabnya kami sudah mengantongi beberapa lisensi resmi. Lisensi Operasi Kripto Internasional, Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjuan (AOFA), dan Registrasi Usaha Jasa Pengiriman Uang, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, FinCEN MSP. Lisensi ini bukan sekadar lencana regulasi. Merekalah yang memungkinkan Aurenix AI beroperasi secara legal dan stabil lintas yurisdiksi, dengan infrastruktur 24/7 dan penyelarasan lintas negara. Jadi ketika Anda melihat Aurenix AI hari ini, yang Anda lihat bukan hanya sebuah sistem teknis. Anda melihat perusahaan yang dibangun di atas struktur, skala, dan kejelasan hukum. Sepenuhnya siap untuk berkembang lebih jauh. Kalau hari ini kita sudah membangun sistem trading AI yang matang, maka langkah berikutnya jelas. Kita menskalakan dan memperdalamnya. Inilah rencana kami. Fase 1, mulai akhir 2025. Fokus pada saham small cap Amerika Serikat. Menargetkan peluang pertumbuhan tinggi dengan menggunakan AI untuk pengenalan pola dan kalibrasi risiko. Fase 2, awal 2026. Masuk ke pasar aset digital 24/7. Menerapkan optimisasi frekuensi tinggi, berbasis AI, dan adaptasi terhadap volatilitas. Fase 3, akhir 2026. Ekspansi ke saham mid cap dan blue chip large cap. Menargetkan struktur hasil moderat yang stabil, dengan keandalan eksekusi tinggi. Fase 4, mulai 2027 dan seterusnya. Masuk ke manajemen portofolio multi-aset, termasuk ETF, opsi, aset kripto, FX, futures, dan instrumen lainnya. Tapi ini bukan sekedar tentang lebih banyak pasar. Ini tentang struktur yang lebih dalam dan skalabilitas yang lebih cerdas. Setiap langkah punya logika yang jelas dan nilai arsitektural jangka panjang. Sekarang mari kita simpulkan. Banyak orang berbicara tentang AI sebagai sebuah alat. Tapi bagi kami, AI bukan sekadar alat, melainkan cara pandang struktural. Sejak awal, Aurenix AI tidak dibangun hanya untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan AI. Ia dibangun agar AI itu sendiri yang menjadi pengambil keputusan. Bagaimana strategi dihasilkan, bagaimana sinyal dieksekusi, bagaimana risiko dikendalikan, kapan sistem berevolusi. Setiap bagian dari sistem ini didukung AI, belajar sendiri, dan mengoreksi dirinya sendiri. Kami tidak fokus pada menebak kemana arah pasar akan bergerak. Kami fokus pada merancang ulang cara kita berpartisipasi di dalamnya. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak transaksi. Ini tentang melakukan transaksi yang tepat, dengan struktur, ritme, dan feedback yang jelas. Dan itulah mengapa sistem ini terus berkembang, melewati berbagai siklus pasar, kondisi, dan lingkungan. Aurenix AI bukan hanya beradaptasi dengan masa depan, tetapi membentuk bagaimana trading akan berjalan di masa depan. Jadi, apa yang kita bagikan hari ini adalah sebuah sistem trading AI nyata yang berjalan live, sistem yang terus berevolusi dan sudah beroperasi di pasar. Aurenix AI tidak menjual cerita. Kami membangun sistem dan membiarkan strukturnya yang berbicara. Jika Anda percaya pada kekuatan sistem dan sejalan dengan arah ini, kami menyambut percakapan yang lebih dalam. Kami masih terus menyempurnakan, masih terus memperluas, dan kami berharap bisa berdiri bersama mereka yang melihat struktur berikutnya sedang terbentuk. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Dengan ini presentasi hari ini selesai.